Kalau kita akui kalau fasilitas ini memang sangat-sangat minim, ya maka satu syaratnya harus ada stadion. Agar ada sumber materi yang masuk kepada klub-klub. Tanpa itu kan uang keluar semua ini. Iya. Nah, dan kami juga dianggap, ini Daegon paling lemah. Nah, tapi ayo kita berbicara sepak bola, 90 menit di dalam lapangan tuh merubah semuanya. Halo Tribuners, salam bola. Nah, Tribuners, kali ini saya pakai jersey klub kebanggaan saya. Akhirnya klub Liga Inggris tapi Mi. City. Manchester City. Ya fans karbitan kata orangnya. Tapi fans sejak lahir sebenarnya. Tribuners, ini kita hari ini ngomong bola. Kita omong kosong bola. Kalau di program Tribun Lombok itu omong kosong bola. Dan saya sudah bersama pendiri dan story maker dari sepak bola Lombok Utara, skuad tim PS Daegon, pendiri, pelatih, dan kapten. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu, Mi. Ya, terima kasih. Sudah menjadi juara Liga 4 NTB, klub terbaik di NTB tahun 2006, musim 2005-2006 ya? 2025, 2002. Ya. Dan ini adalah sejarah yang diukir oleh PS Daegon, dan saya Tribuners menjadi saksi sejarah langsung di lapangan bersama kawan-kawan ini. Saya menyaksikan betapa euforia kemarin ya pas pertandingan putaran final, dan saya makanya mengundang beliau-beliau ini untuk hadir kita ngobrol tentang PS Daegon. Bukan Liga 4-nya ya, atau pialanya juga. PS Daegonnya ya. Kita pengen gali lebih dalam, karena PS Daegon bagi saya itu ini adalah warna baru, fenomena baru bagi sepak bola di NTB. Saya mulai dari mana ini? Silakan. Mami Raden Nuna. Ya. Dari Mami aja lah. Ya. Dari pendiri, pendiri sekaligus ketua PSSI Lombok Utara ya. Dan di sampingnya sudah ada coach Prol. Coach Prol ya panggilannya. Mantap. Dan Kapten Fahru Rozi. Panggilannya apa? Rozi Beko. Rozi Beko. Oh, mantap. Itu Beko nama apa? Nama kerennya lah kalau di bola. Oke, Rozi Rozi Beko. Saya kira orang Bima Beko kan. Ya, sering kan banyak sih teman-teman yang bilang, oh orang Bima ya. Itu Abu Bakar namanya dia. Beko. Itu kebanggaan. Nantilah dicerita. Mi, saya mulai dari Mami ini. Luar biasa, sampai merinding saya di lapangan, dan kita langsung ngobrol sempat itu. Bagaimana perasaannya, Mi, selaku pendiri sekaligus ketua PSSI KLU? Jadi terima kasih Tribuners ya. Tribuners. Sudah mengundang kami untuk talk show pada siang hari ini. Jadi kami bersyukur sekali sudah beberapa kali kita tertunda ya. Jadi bisa mengisi acara di Tribun pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang perasaan, ya jelas kami haru biru lah. Ya, kebahagiaan yang susah sekali saya gambarkan ya. Ini seperti awal saya menggariskan kepada anak-anak ya, bahwa kita harus mencetak sejarah sekarang. Tetapi ini semua tidak terjadi serta-merta dengan sendirinya. Ini prosesnya panjang ya. PS Daegon ini kami dirikan tanggal 18 Juli 2011. Ya, sejak kebetulan saya sendiri yang membuat akte notaris pendirian bertiga dengan Pak Jekat Demung dengan Pak Junedi Arif, sekretaris PSSI yang pertama dulu. Berarti sudah 20 berapa? Ya, 2011 sampai sekarang berarti hampir berapa ya? Ada 15 ya. 15-an belum. Iya, belum 15 tahun. Tapi sejak era itu memang PS Daegon tidak pernah tidak berpartisipasi dalam kompetisi Liga ya, dulu Liga 3, sekarang Liga 4. Kami selalu berkontribusi untuk mengikuti semua program-program yang terjadwal dari PSSI Pusat. Baik itu usia 15 tahun ya,
usia 17 Suratin dan yang senior Liga 4 sekarang. Jadi kami ini puncak dari akselerasi pembinaan jangka panjang. Kalau untuk PS Daegun untuk level Suratin memang kami sering menjadi finalis. Ya, bahkan yang terakhir 2024 kemarin kami juga go to nasional untuk usia 17 tahun. Ya, 17 tahun. Ya, menjadi juara di Rayon Nusa Tenggara Barat. Dan anak-anak ini kemudian menjadi inti kekuatan daripada PS Daegun senior sekarang. Akan tetapi semua ini juga berkat kompetisi-kompetisi yang kami lakukan di daerah, di kabupaten, ya, baik itu yang open turnamen maupun kompetisi reguler. Ya, kemudian dari sana PSSI dan tim pelatih kan memantau perkembangan daripada anak-anak kita. Tetapi memang saya sudah punya feeling, ya, dari pegelaran kompetisi-kompetisi yang kami gelar, memang tidak pernah tidak bombastis di Kabupaten Bogor Utara. Baik itu kompetisi Bupati Cup, itu kompetisi resmi PSSI Lombok Utara, maupun open turnamen yang kami lakukan. Walaupun ada pembatasan jumlah pemain dari luar, ya, tetapi juga ada daya tarik tersendiri dari masing-masing open turnamen dengan karakteristiknya masing-masing. Dan hampir sepanjang tahun open turnamen yang kita gelar tidak ada yang tidak bombastis. Dalam artian kapasitas kehadiran penonton. Nah, dari sana saya mendapat gambaran bahwa kalau kita bisa berprestasi nanti di liga domestik di Nusa Tenggara Barat, saya sangat meyakini bahwa ekspektasi masyarakat bola KLU ini akan menemukan ruangnya. Momentumnya akan ditemukan. Nah, momentum itulah yang kemudian terjawab pada kompetisi reguler. Kebetulan memang materi pemain-pemain yang sekarang ini secara mental dan fisik luar biasa. Tidak mungkin juga fans Daegun itu serta-merta mencintai klub daerahnya kalau tidak melihat kapasitas timnya baik. Kami berada dalam satu grup neraka, kita katakan begitu, dan Daegun ini kan dipandang sebagai kuda hitam sebenarnya. Iya. Saat terlalu diperhitungkan. Sama sekali tidak terlalu berhitung, kecuali Suratin. Suratin, ya. Karena pembinaan usia dini kami berjalan dengan lebih baik. Bagus, ya. Ya. Masuk pada fase kompetisi Liga 4, masuk dalam zona yang sangat keras, ya. Karena dihuni oleh klub-klub yang hampir semuanya pernah menjuari liga ini dan berkompetisi di Liga Nasional. Ya, kita sebut saja mungkin ada Perslobar di sana, Persidom. Kemudian ada PS Garuda, kemudian ada PS Mataram. Ini zona Lombok, ya? Yang zona Lombok. Ketiga klub ini kan klub yang sangat matang dan berkali-kali menjadi juara mewakili Nusa Tenggara Barat di Liga Nasional. Masuk kemudian fase berikutnya, kompetisi juga semakin kuat. Klub yang kita lawan juga klub yang hampir juga yang buat kami klub-klub ini juga pernah mewakili NTB di Liga Nasional, ya. Bertemu kita dengan Persidom, juara yang Liga 4 tahun kemarin. Kemudian bertemu dengan Perslotim yang materi pemainnya saya anggap yang terbaik setelah PS Mataram. Nah, jadi tidak mudah perjalanan ini. Kemudian masuk pada fase berikutnya yang kita temui itu singanya NTB yang namanya Persebi. Dan alhamdulillah kita bisa mengungguli, ya, dan akhirnya terjadilah euforia dari seluruh insan sepak bola di Kabupaten Lombok Utara. Dan justru saya mengharapkan bahwa ini menjadi titik balik daripada persepak bolaan di Nusa Tenggara Barat. Kalau animo penonton itu sama seperti animo penonton PS Daegun, ini gairah persepak bolaan di NTB ini pasti bangkit. Nah, sekarang bagaimana mengkapitalisasi ini yang terpenting. Tentunya mempersiapkan sebuah sistem kompetisi yang punya kualitas yang baik. Nah, dengan kualitas kompetisi yang baik, kita berharap juga ini tidak sekedar hanya menjadi tontonan,
ya hiburan, tetapi membangkitkan kembali bagaimana industri sepak bola di Nusa Tenggara Barat. Membangkitkan kembali Industri sepak bola di Kempen. Itu saya hanya 2 kali pernah seperti ini, waktu Persebaya kita hadirkan dulu. Ya, walaupun itu friendly, tapi pernah seperti itu. Artinya bahwa masyarakat pasti menoleh kepada laga-laga yang punya muatan kualitas yang baik dengan diisi oleh tim-tim personal yang baik. Itu kan daya magnetnya di sana. Daya magnetnya. Nah, salah satu yang menarik memang antusiasme penonton itu kan ya. Tapi sebelum kita bicara soal itu, saya geser dulu ke coach atau kapten ini duluan. Dari coach dulu dah. Itu Paul. Itu gimana soal kemarin itu, apa yang terima kasih Tribuners. Jadi untuk tahun kemarin, tahun 2026 ini memang atmosfer Liga 4 itu berbeda. Setelah kami vakum 1 tahun di 2025, kami sempat tidak mengikuti kompetisi Liga 4 yang kemarin disebut Liga 3. Nah, kemarin terus 2026 kami mengikuti lagi kompetisi Liga 4 itu dengan wajah yang berbeda, dengan skuad yang berbeda juga. Karena kami dari ofisial dan pelatih menggabungkan tim junior yang sudah kami bawa ke Piala Suratin kemarin, kami gabung dengan benar-benar pembinaan udah dari bawah dari bawah ini. Kita punya banyak SSB jadi itu yang membuat kami pesimis lah untuk juara itu. Ya, karena pemain sama pelatih itu sudah saling kenal dari dulu. Meskipun kami kemarin persiapannya minim sekali, hanya 2 minggu. 2 minggu. Hanya 2 minggu kami sempat ketemu. Tidak expect untuk jadi juara. Nah, terus kemudian kami ketemu dengan tim-tim yang sudah levelnya beda sekali dengan nama lah ya. Ya, ada PS Mataram, kemudian Perslobat, Garuda Muda. Nah, dan kami juga dianggap ini Daegon paling lemah. Nah, tapi ayo kita berbicara sepak bola, 90 menit di dalam lapangan tuh merubah semuanya kan. Bola itu bundar. Ya, bola itu bundar. Siapa juga enggak sangka kan Leicester City juga bisa juara kan. Iya, siap. City juga juara, Pak. City dulu diremehkan. Dengan adanya Pep Guardiola kan berubah drastis kan. Iya. Nah, jadi begitulah Daegon. Jadi dengan kami hadir, dengan supporter juga mengatasnamakan Ultras Gawah Daya menjadi magnet kekuatan bagi kami di dalam lapangan. Itu yang membuat kami ini sudah jadi kekuatan baru buat kami untuk jadi menciptakan sejarah di. Tapi coach bidang apa khususnya yang di kepelatihan itu? Saya sendiri sudah lama sih di sepak bola. Gitu. Maksudnya di bagian di asisten coach di bidang saya di formasi kah atau di asisten pelatih. Nah, saya kemarin ditugaskan sama coach Ari dan coach Ali Usman itu jadi berperan untuk melihat perkembangan pemain, perkembangan musuh. Jadi untuk menganalisa ya. Menganalisa. Ini berarti otaknya di coach kita kemarin ya. Karena sempat kemarin saya sendiri yang jadi head coach-nya di Piala Suratin 17 itu. Nah, dan kemarin di Liga 4 ditugaskan sebagai menganalisa dan kita tahu benar sudah atmosfer sepak bola di NTB. Kita tahu PS Mataram seperti apa, Garuda Muda. Kayak di liga-liga seperti itu atau pakainya? Tetap kita bantu karena untungnya Liga 4 sekarang ini kan banyak yang live streaming. Banyak sekali yang live streaming. Saya Tribun kemarin nggak ikut live streaming deh. Sambil kita di Tribun sambil kita lihat streaming itu di mana lemah dan kekuatan tim itu. Iya. Gitu. Bayangin saya kalau kayak di PSS Liga-Liga Inggris itu keren gitu. Justru paling keren tuh yang itu sistem bidang analisa itu. Iya, tapi keren lah. Jadi jadi nggak expect dari awal. Tapi gimana kok bisa sampai akhirnya menemukan momentum yang dari awal yang diremehkan tadi, coach? Ya, jadi itu sebenarnya
kata kunci sebenarnya diremehkan itu. Jadi kita kan dalam istilahnya menyembunyikan sekuat. Karena mereka tahu Daegon itu dari dulu memang seperti itu. Kekuatannya seperti itu. Tetapi dari balik itu kan dia belum tahu siapa leader yang ada di Daegon itu. Siapa head coach-nya, siapa asisten coach-nya, siapa pemainnya untuk tahun ini. Jadi untuk tahun ini PS Daegon itu memang pemain yang seniornya sudah punya nama semua, termasuk Kapten Fahru Rozi Beku, Bayu Irawan yang pernah memperkuat tim-tim di Jawa. Kemudian Fahru Rozi juga pernah memperkuat tim Jawa. Jawa di mana? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Kalau Bayu Irawan sudah 2 kali kan merasakan atmosfer Liga 3, Liga 4 di Jawa. Coach Paul ini apa namanya? Termasuk mengumpulkan pemain-pemain gitu ya? Kita ngumpulkan senior dulu, itu dulu yang pernah berkiprah di luar NTB. Kayak Nanda Juanda juga kan pernah memperkuat Bali United U19. Kiper ya? Ya, kemudian kiper kemudian kiper kita kan Jeki Pranata pernah di Bali, pernah di Persekap juga kan. Jadi itu jam terbang tinggi-tinggi ya. Termasuk junior Tapi kan kok bisa nggak diperhitungkan sama orang-orang ini? Ya, karena kita senang malah ketika kita ketemu sama tim besar itu, orang masyarakat KLU sebenarnya pesimis, nggak bisa sampai mana sudah PS Daegon ini. Tetapi kan kita lihat, ayo kita buktikan. Kasih kejutan. Kita kasih kejutan. Berarti ini coach mengumpulkan para pemain-pemain dari KLU yang sudah pengalaman di luar juga ya? Benar. Kayak naturalisasi lah. Benar. Pemain diaspora lah. Ya, termasuk pemain-pemain junior kita juga. Karena mereka juga sudah ada pengalaman di Jawa. Karena beberapa tahun kemarin itu kita sempat kirim mereka ke Jawa Timur, ke Bali. Kita ikutkan seleksi di training atau Arema, kita sempat kirim mereka ke Borneo. Jadi itu yang jadi apa namanya inti kekuatan digabung dengan senior ini yang sudah melanglang buana di Liga 4 Jawa ya. Jadi itu kekuatan yang memang benar-benar kita sembunyikan. Ini rahasia dapurnya lah. Setelah kita juara ya. Game pertama lawan Garuda Muda, semua pandangan klub-klub itu kan tertuju ke PS Daegon. Nah, ternyata PS Daegon gila, pemainnya sudah skornya pertama berapa? 1-0 kalau lawan Garuda Muda. Dan kita bisa mengalahkan tim kuat Perslobar 2-1. Kita bisa mengalahkan PS Mataram sampai kita di final Rayon Lombok itu. Itu kejutan-kejutan itu benar-benar apa namanya, saya juga terus terang kan, ini terus terang meskipun sejak 2011 dirikan, saya baru tahu PS Daegon sekarang. Dan puncaknya kita memang optimis ketika sudah bertemu sama tim kuat Persebi Bima. Dia membantai Persidom 3-0. Tapi itu yang menjadi motivasi kami karena kami anggap final lawan Persebi itu. Ya, saya mau tanya. Jadi kalau draw itu ya jelas lah kita berangkat ke nasional, tetapi kami tidak ingin draw saat itu dan kami optimis bisa memenangkan lawan Persebi. Ini sedikit ke pertandingan itu karena di babak pertama kan saya lihat dikurung nih oleh PS Daegon dan Persebi Bima. Wah, kayak tiki-taka mereka bisa ngontrol bola. Wah, ini deg-degan juga nih. Selaku wakil Lombok ini deg-degan juga. Saya kira kok akan jebol ini. Tapi memang babak kedua memang itu bagian strategi. Memang kami juga sempat galau sih lawan Persebi Bima karena striker utama kami Bayu Irawan dia terkena akumulasi. Dan striker kedua kan ditarik gitu. Jadi kita dari pelatih merubah strategi itu, yang jadi gelandang kita korbankan jadi pemain depan, jadi false nine. Jadi sehingga Persebi Bima juga kebingungan, kok ini jadi striker, kok ini jadi gelandang, jangkar kok ini ya. Jadi itu jadi kekuatan. Nah, termasuk
gol kedua kami, Marta itu sengaja kita kunci untuk gol cantik itu. Babak kedua. Karena Marta, Alpan sama Saskal Pandio itu memang sprinter kita kalau di depan. Tapi terus terang coach, waktu lihat babak pertama itu saya sempat pesimis bisa draw bahkan karena begitu dominannya Persebi Bima, kontrol bolanya bagus, semua itu wajar kalau Persidom dibobol 3-0. Tapi yang nggak expect 2-0 mereka dibobol. Nggak, luar biasa memang. Jago bikin kejutan dia. Benar, karena ketika kami lihat Dompu lawan Bima itu memang sudah kami petakan pemain-pemain kunci mereka. Ini yang harus kita matikan, ini yang harus kita benar-benar tidak bisa bikin berkembang. Jadi itu selama 1 hari full setelah kami rest pertandingan lawan Perslotin ya, kami tonton terus berkali-kali video itu. Jadi itu kami pelajari. Jadi kekuatannya di sini, letak kelemahannya di sini. Dan berhasil itu. Ya, sukses. Diredam ya. Sukses. Itu kalau nggak bisa sedikit aja itu bobol tuh. Itu mereka tiki-takanya sampai kotak penalti kan? Iya kan? Mereka. Jadi, kami sebenarnya lawan Bima itu kami penguatannya di defensif dulu lah. Setelah kita kuat defense-nya, kita sekali counter tetapi harus bikin gol. Ternyata terbukti 2 gol itu kan seperti itu. Efektif ya. Efektif. Serangan balik. Ketika kita bersukses defensif itu 1 kali long passing, kita andalkan pemain sprinter, yang bisa sprinter dan terbukti 2 kali gol itu seperti itu. Biasa ini keren. Itu mengejutkan itu setelah gol pertama saya kira udah selesai. Biasanya kan 1-0. Ternyata ada gol kedua itu bikin heboh itu. Sampai lempar-lemparan apa itu. Ya seru lah. Oke, coach, nanti kita disimpan dulu, masih banyak pertanyaan saya soal coach, dan tapi Mami tadi itu banyak yang pengen tanya soal Daegon. Tapi kita kapten kita dulu nih. Ini gimana rasanya angkat piala itu? Aduh, biasa sih. Luar biasa. Ya. Terlepas dari kontroversinya ya. Gimana bisa ceritakan kemarin tuh momentum yang bersejarah? Jadi terima kasih sebelumnya. Terlepas dari piala yang sedikit kontroversi, ini tidak itu menarik, itu bumbu-bumbu. Ya, bumbu dalam sepak bola. Kami tidak terlalu mempermasalahkan lah. Intinya tujuan kami, awal kami datang ke tribun, ke lapangan untuk mengukir sejarah Daegon. Itu saja sih. Dan tercapai. Kapten ya. Iya. Luar biasa. Itu dari yang diremehkan awalnya memang, ini kira-kira mampu nggak? Kira-kira aspeknya sampai mana waktu itu? Sebelum kan diremehkan awal sama Labit. Untuk kata-kata diremehkan itu menjadi support bagi kami semua. Iya. Bagi kekuatan kami lah istilahnya itu. Berarti apa yang membuat, ini kan kapten tidak hanya main kan, mimpin teman-teman kan coach ya. Saya lihat beliau ini Biko kasih instruksi ke pemain-pemain juga di lapangan itu. Itu salah posisinya di mana sih? Gelandang kan? Ya. Gelandang bertahan atau? Ya, gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Posisi 6. Ya. Sangat jadi kunci. Ya. Kalau di situ itu Rodri lah ya. Rodri. Itu kalau dia jebol, wah back itu bisa kelabakan itu. Formasinya berapa kemarin tuh? Formasi dipakai itu berapa? 4-3-3 awal. Tergantung lawan sih, Bang. Tergantung sikon. Tergantung lawan, tergantung sikon, tergantung pemain juga. Ada yang cedera, ada yang memang sudah tidak fit. Jadi kami rotasi sih kalau untuk skema di dalam lapangan. Tidak semesti kita harus pakai 4-3-3. Kondisional. Ya, kondisional aja sih. Iya. Tapi gimana setelah megang trofi juara sama teman-teman itu? Sekarang sedang apa gitu loh. Jadi aktivitas sedang menikmati. Ya, untuk hari ini sih sedang menikmati ya guys ya. Menikmati. Lepas relax dulu ya. Alhamdulillah kan kita bisa mengukir sejarah untuk KLU kan, khususnya Daegon. Ya. Itu sudah berapa lama berarti di Daegon? Kalau
untuk gabung ke Daegunnya pertama kali saya. Ya, walaupun saya orang Kaelu asli, tapi karena saya sering bermain di Jawa, saya pernah gabung di tim Lombok FC dulu. Ya, makanya pertama kali saya ikut Daegun, langsung mengukir sejarah untuk Daegun. Langsung mantap, putra Kaelu lah. Iya. Di Jawa main di mana, Bang? Di Jawa saya main di Jawa Timur, Surabaya. Mojosarinya. Mojosari Putra. Mojosari Putra. Iya, Mojosari. Itu apa? Udah apa stay di sana atau bolak-balik Lombok? Stay di sana. Stay di sana. Kurang lebih saya stay di sana itu 6 bulanan. Ya, untuk. Siapa yang manggil ke PS Daegun ini? Coach Ron. Karena dia mengatur pemain kan semua. Iya, siap. Nah, dipanggil lah teman-teman yang pernah berkiprah ke Jawa, digabungkan. Terbentuklah tim Daegun ini. Iya. Luar biasa. Daegun. Sekarang Daegun ini menghiasi jagat apa? Mendominasi di pemberitaan dan media sosial. Saya sejak buka media sosial, di algoritma kepala saya itu klub bola lokal ya Daegun ya. Jadi sudah kayak udah nancep gitu. Karena dari awal nama ini juga ini dari klub dari Korea atau apa gitu. Daegun kan agak asing ya. Agak asing tapi salah Dayan Gunung. Wah, kayak orang Sasa kan dengar Dayan Gunung itu, tahu saya. Jadi di Dayan Gunung. Nah, Mami, kembali ke Mami ini. Ini selaku pendiri, kenapa namanya Daegun sih? Kenapa nggak Lombok Utara gitu kan? Misal kayak gitu. Jadi ini apa ya? Namanya langsung itu yang saya berikan. Saya berikan langsung, walaupun ada masukan teman-teman. Jadi gini, memang ini kemarin sempat kontroversial ya, istilah Dayan Gunung ya. Yang mencari filosofinya juga seperti apa ya, saya sendiri mencari literasinya juga memang nggak ada. Tetapi gambaran orang tentang utara itu seringkali menyebutnya Dayan Gunung. Kalau kami utara ke Mataram sebutnya ya Teben, kan begitu, Berteben. Jadi tidak melihat posisi geografisnya, tidak. Nah, buat saya secara pribadi dari dulu juga nggak pingin buat klub daerah yang persatuan pers itu memang nggak mau gitu ya. Nggak usah kita pakai kurang greget. Ya, pers itu. Kemudian dalam benak saya berpikir ini biar modern sedikit lah, jangan kita pakai PS Dayan Gunung itu. Kesannya kurang bagus, biar ada Jepang-Jepangnya dikit, ya. Daegan, gitu kan. Makanya kemudian saya buat variasi tulisan sebenarnya pakai G besar, terus gan-nya itu pakai kecil, step ya, gitu. Terus tawarin di teman-teman pakai Daegun aja, ini keren nih, ini ada Korea sedikit, ada Jepang sedikit, gan orang bisa menggambarkan dia sebagai senjata, kan gitu kan. Menjual lah itu. Menjual nih nama menjual gitu. Tanpa mengenai filosofi ya dari gunungnya. Ya, artinya saya singkat ini menjadi bahasa yang sedikit komersil, enak kita jual, enak kita sebut, ya. Daegun, PS Daegun, enak kan disebut daripada sebut Perselotara. Aduh sudah saya pikir kurang menarik buat saya gitu. Tapi filosofinya apa, Pak? Dayan Gunung itu? Ya saya sendiri sebenarnya mencari filosofi Dayan Gunung ini, saya juga kebingungan terus terang saja. Literasi tentang Dayan Gunung kan nggak ada. Kalau buat saya ya. Tetapi buat saya penyebutan klub itu enak buat saya, yaitu dijualnya juga enak, orang menyebutnya juga enak. Buat variasi namanya di tulisan juga bagus kalau ini kata ditulis dengan variasi kata warna yang enak gitu loh. Saya nggak berpikir filosofinya sebenarnya. Cuman saya berpikir ini buat nama klub, tetapi ini nama keren gitu. Kekinian ya, dengan masyarakat yang sekarang, Ginjin ini enak disebut gitu. Tapi kalau boleh gali, Dayan Gunung malah menurut saya malah saya tahu menemukan filosofi ketika sebut Dayan Gunung. Saya bukan orang Kaelu, sangat akrab. Daegun itu hampir semua orang Lombok
Dayan Gunung itu tahu gitu kan. Tahu. Nah, dan masyarakat di bawah Rinjani yang sangat kental budayanya kan gitu ya. Kalau nggak salah ya, sih. Gitu. Kalau saya memang belum pernah membaca literasi tentang itu, tetapi dari bahasa sejak saya kecil, sejak mengenal Lombok Utara itu ya orang menyebutnya Dayan Gunung. Dayan Gunung. Aja. Lebih mungkin mehesnya ada di sana. Kayak gitu lu malah saya nggak kenal dulu. Yang saya kenal Dayan kalau Gunung. kita sebut pemerintahannya, ya kita sebut Kabupaten Lombok Utara. Tetapi kalau berbicara komunitas masyarakatnya, kita berbicara Dayan Gunung. Benar. Gitu. Mereka Dayan Gunung. Tapi bagi saya tanpa diartikan saya udah nemu kayak filosofi. Karena sering liputan juga di daerah Lombok Utara. Saya bagaimana masyarakat di situ yang sangat tinggi pelestarian alam dan budaya. Oh ya, kalau itu ya. Nah, itu. Kalau itu memang ya, masyarakat kami di Lombok Utara ini kan masih kental dalam hal bagaimana memelihara adat dan budayanya. Ya, adat dan budaya ini sebenarnya menjadi karakteristik yang mohon maaf ya sedikit membedakan mungkin dengan yang lain karena ada kearifan-kearifan lokal yang masih saat ini masih terjaga dengan utuh. Ya, itu yang membuat mungkin ada spesialisasi bagi secara sosiologis masyarakat Dayan Gunung itu memang masyarakat masih kental sekali memegang adat budaya. Itu masih terpelihara dengan baik. Nah, nama fansnya kemudian supporter Ultras Gawah Daya itu dari mana? Ya, kalau fans Dayan Gunung ini kan banyak karakteristiknya ya. Di antaranya tadi Ultras Gawah Daya ada kemudian Ultras Pemenang ada Semeton Daegun ada Polong Renten Daegun ada. Itu banyak sebenarnya. Ya, tapi mereka lebih kemudian mengkerucut menggabungkan diri sebagai Ultras Gawah Daya gitu. Tapi sebenarnya komunitas itu banyak. Tapi ya dari ujung yang paling timur Bayan juga punya Ultras dengan namanya sendiri, Pemenang juga dengan ciri khasnya sendiri. Kan kita lihat baju-bajunya banyak. Ada juga yang ya mohon maaf perempuan-perempuan yang cantik-cantik dia namakan dirinya apa? Ada kelompok senam juga, ada banyak gitu, banyak sekali sebenarnya. Ada yang hijau polos mereka puja, ada yang putih, ada kemudian ya banyak lah pokoknya. Ada boot apa lagi itu komunitas pengusaha speedboat yang ketiga kali itu, Sagara ya, Sagara boot dan sebagainya itu juga fans klub Daegun gitu. Ngomong-ngomong soal supporter ini, fans klubnya ini memang terbentuk sendiri. Dimaintain oleh PS Daegun atau mereka berdiri sendiri aja gitu? Itu sebenarnya spontanitas ya. Tidak ada kami Daegun itu memanage keberadaan fans klubnya, nggak ada. Jadi ini memang bentuk dukungan secara spontan dengan melihat kondisi Daegun saat ini. Gitu ya. Ada perasaan emosional yang sama yang mereka rasakan dengan meningkatnya performan kualitas daripada pemain-pemain Daegun ini. Saya rasa kalau kemudian insan sepak bola tidak melihat ada sesuatu yang lebih pada kualitas tim, mereka pasti akan ditinggalkan dengan sendirinya. Itu seperti itu biasanya. Ini generasi emasnya Lombok Utara. Iya, itu. Kan bisa jadi generasi emasnya NTB nih. Kan sekarang wakili kan NTB kan. Iya. Nah, maksudnya salah satu kekuatan PS Daegun kan pemain ke-12. Kalau yang lain kan main 11 orang. PS Daegun itu main 12 pemainnya. Pemain ke-12 ini kan supporter, ini kan salah satu yang fenomena dan bahkan memancing kami Tribun News untuk langsung melihat dan hadir langsung dan membuat kami menemukan kayak semacam mutiara yang selama ini kita cari gitu. Kita cari sama di mana kita tiap hari ngomong bola, tapi di mana sih klub bola yang dengan fans yang fanatik yang luar biasa ini jadi kekuatan. Nah, ke depan seperti apa dengan fans? Ya mau tidak mau antara klub dengan fans ini memang tidak bisa kita pisahkan. Ya, walaupun ini pada ruang yang berbeda, ya tetapi emosional ini kan tidak bisa kita lepaskan. Memanage fans klub ini kan tidak mudah.
harus ada perasaan yang sama. Betul. Bagaimana kemudian manusia sebanyak itu, terus mohon maaf, tersinggung perasaannya, emosional, kemudian melakukan tindak-tindak dengan anarkis di lapangan. Siapa yang mau mengontrol mereka? Mereka tidak punya komando yang satu. Nah, di sini mungkin tugasnya klub, ya, ASKAP, ya. Dan alhamdulillah ternyata fans klub ini mendengarkan. Saat kemudian dari PS Daegun menyampaikan, dari PSSI menyampaikan, sudah, ya mereka mendengarkan. Artinya apa? Menunjukkan karakter masyarakatnya masih bisa dikomando dengan satu pimpinan gitu. Euforia tapi masih euforia gitu. Tapi terkontrol gitu. Ya. Tapi sejauh ini hanya fans Daegun yang menguasai GOR kemarin ya. Yang lain belum. Nah, tapi terkait fenomena itu sempat ada semacam ejekan gitu, benar nggak itu? Ya. Itu seperti apa? Sebenarnya gawah itu salah satu sindiran sebenarnya, Bang. Yang entah dia akun yang punya siapa, itu kan sempat tersebar luas di Facebook saat itu. KLU itu gawah. KLU itu gawah. Nah, kalau bahasa Jawa itu norak lah. Nah, kampungan gitu kan. Nah, jadi itu diartikan lain sebenarnya sama masyarakat KLU. Kok kita dibilang gawah? Ayo, gawahnya kita buktikan sama orang kota sebutannya. Kalau kita orang kota, bahwa kita tuh memang bukan gawahan. Nah, kita bikin orang kota itu supaya dia tahu orang gawah itu seperti apa. Jadi itulah jadi pemantik semangat supporter itu ya. Sampai langsung tiba-tiba ada namanya Ultras Gawah Daya itu. Nah, jadi itu kan semua gabung dari ujung Bayan sampai ujung Malaka sepakat mengatasnamakan Ultras Gawah Daya itu. Ultras Gawah Daya. Wah, itu keren itu. Ya rasa apa bagaimana apa kayak nasionalisme. Nasionalisme utara. Utaranya. Bangkit ya. Ya, kata-kata sindiran jadi kata-kata kekuatan. Iya, benar. Jadi dari diremehkan kemudian menjadi juara, dari yang kemudian ada cacian hinaan, kemudian jadi apa pemersatu malah itu ya. Jadi memang apa sih yang terjadi di apa namanya sepak bola KLU ini, Bang Beko. Dari sini apa fenomena seperti apa? Selaku orang yang di luar kan melihat, pernah pengalaman di luar terus melihat seperti apa animo lah masyarakat. Mungkin dari saya sih kita lihat dari sisi sepak bola kan. Dari sisi sepak bola ini menyatukan gitu. Menyatukan. Karena bola ini bisa berbicara. Bicara mendunia lah. Bisa kita lihat dari luar. Dengan begitu banyaknya supporter, antusias penonton. Di Daegun juga harus begitu. Ini sudah menjadi pemersatu ya. Pemersatu. Iya. Menurut dirimu ke depan ini harus kayak gimana nih? Untuk ke depannya sebagai pemain. Supaya Daegun tetap kayak gini. Untuk ke depannya. Semakin berprestasi ya? Ya, semakin berprestasi. Siap. Sebelum saya bicara lebih jauh soal di Liga Nasional ya. Kalau ini kan apresiasi, setelah prestasi ini kan apresiasi itu dari semua orang, Pak. Dari pemerintah daerah, dari masyarakat NTB bahkan ikut bangga. Tidak hanya KLU kayaknya sekarang yang bangga. Ya kami dengan euforia kemarin semua merasa menjadi fans baru Daegun gitu kan. Siapa tahu di sini ada yang jadi fans baru kan. Tidak salah jadi fans Karbitan KS Julukan City ya. Yang penting kan klubnya bagus kan. Nah, menurut Coach gimana itu? Apresiasi yang didapatkan setelah ini. Jadi alhamdulillah untuk apresiasi dari pemerintah sama PS Daegun itu sudah sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Begitu juga dengan UPTD lainnya sudah memberikan kami support. Ya, tentu setelah selesai pertandingan juga
pemain, pelatih juga sempat diberikan bonus sama pen-pen yang nggak tahu orang gitu. Mana. Saya lihat ada kasih saweran tuh di belakang. Saweran lah. Nah, jadi saweran. Ciri khas di di daerah itu memang di KL itu memang seperti itu dia Bang. Kalau ada tarkam-tarkam kan, kalau ada menciptakan gol disawer kan. Nah, jadi itu ya. Entertain semua. Nah, itu yang jadi motivasi lah buat pemain juga kan. Dan ini ke depan jadi modal dasar kan, Coach. Jadi ke depannya kami berharap lah pemerintah Kabupaten Lombok Utara itu tetap mensupport PS Daegun ini, bukan untuk tahun ini aja, bukan untuk pas kita lagi naik daunnya. Nah, tapi kami maunya pemerintah itu tetap setia mensupport, meskipun dalam keadaan terpuruk pun harus tetap disupport. Ya, kami juga berharap kepada adanya ultras seperti pen sebelah meskipun adanya ultras Gawah Daya itu jadi ya nyawa lah bagi PS Daegun itu, supaya jangan hanya jadi tiba-tiba ada ultras jadi supaya kayak Bali United lah, semakin ada prestasi. Semeton Ridatu ada Bulldog, seperti itu, ada NB12 kan. Ya, kami berharap juga besok di Ultras Gawah Daya itu melebarkan sayap lagi, adanya misalnya Ultras apalah namanya kan. Ekspresi fans itu. Fans klub itu. Tapi bagi pemain sendiri ini untuk ke depan kan mental kan jadi penentu juga kan dalam permainan coach itu. Seperti apa persiapannya? Nah, untuk persiapan ini untuk persiapan ke nasional. Jadi itu tentu jauh-jauh hari sudah kami pikirkan, termasuk dari official, pelatih, begitu juga dengan pemain. Jadi kami harus mengumpulkan lagi pemain-pemain yang kemarin itu mungkin ada sebagian yang harus kami rotasi karena atmosfer Liga 4 nasional itu beda. Bukan kayak seperti di NTB lagi, levelnya beda. Ya, persiapan karena pemain yang kami bawa di Liga 4 tahun ini itu ada sebagian skuad porprov yang akan kami siapkan. Karena sebagian besar pemain muda-muda kami itu yang kelahiran 2007-2008. Ya, jadi kalau kompetisinya untuk tahun ini sebenarnya 2003. Tapi sebagian besar kami bawa kelahiran pemain itu 2006, 2007, 2008. Hanya 2 orang yang kelahiran 2003 ya. Rata-rata usianya berapa? Jadi rata-rata 18, ada yang 17, 19. Masih seger-seger ini, kenceng larinya nih. Tapi secara untuk perhelatan Liga Nasional mungkin kami harus berpikir kembali untuk merotasi pemain karena bukan layak sih. Tetapi kami harus memikirkan pemain-pemain muda ini harus bisa mengikuti kompetisi porprov besok. Jadi kami akan merotasi pemain, tidak begitu banyak sih untuk mengganti posisi-posisi yang hilang besok itu. Oh gitu. Jadi sebagian akan ikut porprov gitu. Ya, karena yang 2007, 2008 itu kan persiapan porprov. Oh gitu. Berarti sebagian kekuatan akan ditarik. Ya, sebagian. Berarti tapi akan kalau yang pemain baru. Senior itu tetap kita tahan. Akan ada rekrutmen pemain Insya Allah kami akan siap merilis pemain skuad terbaru. Harus sama Tribun nanti ikut rilisnya. Siap. Itu berarti ada pemain dari luar akan didatangkan. Kalau untuk pemain luar sih belum. Kami ingin mengutamakan asli putra daerah. Karena kebanyakan kemarin pemain-pemain putra daerah itu ada yang di luar juga ikut, ada yang di Jawa, ada yang di Bali, bahkan ada yang ikut di Pulau Sumbawa. Nah, jadi itu akan kami panggil untuk memperkuat PS Daegun di Liga 4 nasional itu. Kalau ketuaan pemain di Liga itu kayak gimana sih, Pak Ketua? Ya, ketuaan pemain-pemain yang boleh direkrut itu. Masih bisa mengambil dari pemain dari luar, masih bisa.
Seperti juga Liga 4 ini kan ada juga pemain dari kabupaten dan kota serta klub lain yang kita rekrut. Dari klub lain diperbolehkan bisa. Ya? Yang kemarin dari peserta. Ya, masih diperbolehkan. Misal PS Mataram kan ini dia tidak mengikuti. Kita bisa ngambil pemain PS Mataram yang tidak lolos ya, gitu ya. Yang tidak lolos ke nasional. Masih bisa itu ya. Masih bisa. Saya kira kalau udah daftar di klub itu sudah nggak bisa pindah lagi di sini. Bisa. Bisa ya. Ya, lebih longgar sekarang aturan. Lebih longgar ya sih. Jadi pemain terbaiknya itu masih ada kesempatan lagi diramu ya. Siap-siap. Kira-kira di lini serang, tengah atau belakang? Kalau untuk PR kami kemarin sih di lini depan. Di false nine ya, Cap ya. Karena itu minim sekali kami punya kemarin. Nah, jadi kami kemarin kalau di false nine itu sering gonta-ganti, kadang gelandang kami jadikan false nine, kadang yang semestinya jadi gelandang serang kami jadikan false nine. Berarti striker murni belum ada? Belum kami punya, termasuk pemain belakang yang harus kami cari lagi nih, karena pemain belakang yang satu itu masih muda sekali, dia kelahiran 2008. Nomor punggung 10 itu bagus main. Nomor punggung 10, Azizul Akbar. Nah, itu anak Suratin kemarin. Itu pro juga ya? 2008. Ya, orang utara sih. Ya. Itu tetap sih kita bawa dia. Kemarin kita lepas dia ke Colombo FC di Surabaya. Nah, sempat juga dipanggil kemarin sama timnas U17 kemarin, tetapi karena ada izin dari orang tuanya yang belum melepas kepergian anaknya ke sana, jadi ditunda dulu lah. Harusnya lepas aja dulu. Karena kan sekolah, masih melihat anaknya sekolah. Nah. Tapi permainan TS Daegon ini ciri khasnya tiki taka atau ya defensif atau ya, kalau kita berbicara ciri khasnya belum ada sih Bang, belum ada. Cuman kita mengikuti bagaimana musuh sebenarnya. Kalau Bima misalnya dia main bola cepat 2 kali sentuh, itu ya harus kita lawannya bagaimana. Tapi kalau PS Mataram misalnya dia punya pemain-pemain top, itu ya harus benar-benar kita harus belajar defensifnya kuat. Tapi kalau kita lawan kayak Garuda yang memang lepas semuanya, ya bisa lah kita bermain penguasaan bola. Itu tergantung tergantung lawan. Lebih lebih taktis, kayak Liga Inggris sekarang kan. Ya, benar. Nggak boleh bertahan di satu filosofi kan. Sama kayak Pep Guardiola kan, ketika dia menyerang pertahanan terbaik Barcelona kan, dia menggunakan formasi 4-3-3 dengan gaya tiki takanya. Kemudian pindah ke Munchen, dia menggunakan 4-1-4-1. Nah, sukses, pindah ke City, meramu lagi kan dengan berbagai macam formasi. Ada dia berani pakai 4-3-3, kadang gilanya Pep itu kan merotasi yang semestinya jadi center back jadi full back kan, gelandang jadi back. Ya, gelandang jadi back. Nah, saya juga fan beratnya City. Oh gitu, mantap. Anda benar klub yang saya memang mengidolakan Pep itu. Yang baju merah. Karena saya mengidolakan Pep Guardiola. Enggak, kalau itu partai. Enggak, Liverpool. Sama kota tetangga. MU ya, saya Liverpool. Nanti di-mention sama saudara saya, diserang saya lagi. Kalau saya Bang melihat Pep itu, kita termotivasi dengan dia berani mengotak-atik yang zona nyaman pemain itu sih, tempat asiknya. Nah, kayak John Stones itu kan bisa dijadikan gelandang nomor 6. Nah, kemudian Rangers itu bisa dijadikan false nine. Pantes TS Daegon juara, kena fans Pep. Jadi itu tempat menariknya kalau Pep itu. Dia tidak menonton di satu pemain, kamu posisinya ini aja. Karena serangan dan lawan kan beda-beda kan. Benar. Karena tapi kadang perjudian juga itu, kalau kepleset itu bahaya juga. Iya sih benar, resiko sih Bang, resiko. Makanya pelatih itu harus pinter nyari pemain yang bisa bermain di semua lini. Tidak di satu posisi. Sepak bola modern kan sekarang sepak bola modern harus seperti itu. Penjaga gawang harus berani bermain. Tidak semesti dia harus dapat bola, lempar langsung tendang jauh. Karena kita perlu juga build up-nya bagaimana.
Berarti PS Daegon sudah pakai filosofi sepak bola modern ya. Harus. Tapi biasanya pemainnya agak stres itu kan ngikuti pelatihnya. Itu gimana Bang Biko itu kalau di tuntutan coach ini seperti apa? Ya, kalau untuk strategi ya Kecah. Agak sulit kita menyesuaikan ya. Karena tapi dengan semangat teman-teman perjuangan bareng-bareng lah istilahnya kita bisa melewati. Ini kan saya bukan pemain nih, kan saya sering bawa pemain yang hebat. Kadang ketika kedua pelatih pengen ini, kadang sulit menyesuaikan itu. Sulitnya di mana sih sebenarnya? Kalau untuk menyesuaikan sih tidak ada kata sulit kalau kita mau. Tidak ada sih. Berarti pola cara mainnya yang harus dirubah kan berarti. Kalau posisi asli Beko, posisi asli memang gelandang. Nomor 6. Nomor 6. Ya, gelandang bertahan ya. Gelandang bertahan. Jadi otak permainannya di situ. Ya, nyawa. Dia tapi nggak kelihatan. Biasanya kelihatan gelandang tengah. Makanya galau juga Bang. Kalau dia dapat akumulasi atau cedera, bingung gitu. Iya. Karena di PS Daegon itu hanya posisi nomor 6 itu ya cocok diisi sama Roji Beko. Lainnya itu kan ada 8-10. Nggak ada yang bisa hampir nomor 6 itu ada pada posisi Beko tuh yang menggantikan Beko itu yang belum ada. Iya, kan kunci di permainan yang taktis gini kan memang gelandang bertahan nomor 6, Pak. Iya, nyawanya. Lihat Pep kan ketika cedera Rodri hancur dia. Hancur. Ya, memang yang nomor 6 ini jadi nyawa karena kan di dirijen. Iya, betul. Dirijen tim ya. Kapten ini kan dirijen, harus punya kewibawaan, harus tahu emosional pemain. Iya, betul. Ya, jadi orang hebat sekalipun misalnya ya secara skill belum tentu bisa menjadi komandan di lapangan. Nah, si Beko ini saya lihat ya, maka saya katakan kamu pemimpin bagus. Ya saya ini mantan pemain saya lama main juga. Itu kalau ini memang otak dia. Ya. Main di mana dulu, Mi? Ya, saya Perslobar lama. Saya pernah juga sering bawa Perslobar keluar dulu. Tahun 90 itu saya di Perslobar main. Saya kan 2016 itu pindah ke Lombok Utara. Dulu kan masih dari Lombok Barat kan? Iya, masih satu Lombok Barat. Ya kalau orang KLU yang terus memperkuat Perslobar ya saya dulu sama satu orang dari klub Gili itu apa sih? UIC. Dulu kan kompetisinya Liga 2, Liga 1, Liga Utama. Kalau Liga Utama itu ya divisi satunya regional paling atas ya. Paling atas. Masih zaman Perserikatan Galatama. Mami dulu jadi striker saya. Striker bolanya. Pantas nih. Ya masing-masing generasi kan memang berbeda. Ya kalau kita besar di mana total football itu luar biasa. Bukan total football, yang long pass itu ya. Long pass ya. Ya kalau total football itu walaupun lama kan boomingnya pas Pep Guardiola megang Barcelona kan. Populernya pas itu walaupun Johan Cruyff yang menemukan kan begitu. Ya saya ibaratkan ini tadi saya ngobrol, kamu ini tahu kaptennya Prancis Didier Deschamps, saya bilang. Ini persis kamu kan, betul kan? Ini Didier Deschamps, saya bilang. Dia pendek, enggak tinggi, tapi wibawa. Ya kalau Jerman sekelas Lothar Matthäus lah. Kalau di Manchester City ini N'Golo Kante-nya. N'Golo Kante-nya. Kalau itu sudah smile terus. Iya, sudah kalau di City Bang, dia ini Kovacic gitu nih. Cedera terus sampai dia. Makanya pusing Pep itu. Siap. Berarti harus menemukan Haaland lagi. PS Daegon ini ya. Ya, Mi, kembali ke Mami ini akan melaju ke Liga Nasional nih. Tentunya targetnya apa? Masa cuma sekedar ikut aja? Jadi target PS Daegon sekarang dan terus terang dan pemerintah Kabupaten Lombok Utara harus bisa sederajat dengan liga-liga nasional yang lain. Ya target kita harus bisa masuk 6 besar agar bisa naik posisi ke Liga 3 nasional. Itu target ya. Dan saya pikir bisa apa enggak? Ya bisa, buktinya banyak pemain PS Daegon yang bermain di luar. Ada bermain di Bali, bermain di Jawa juga banyak. Itu. Artinya mereka talenta yang secara individual
untuk sepak bola sudah nggak diragukan lagi. Tinggal sekarang semua pihak harus bersama-sama membangun ini gitu. Tidak kemudian hanya segala urusan bola diserahkan kepada PSSI saya atau kepada Daegunnya, tetapi ya kami harapkan semua stakeholder ikut membantu gitu. Sambil kita melihat atmosfer persepak bolaannya di luar NTB seperti apa. Gitu. Kan dulu kita juga pernah punya Persesum di Liga Nasional. Waktu ada Newmont di belakang kan, bisa kontrak pemain dari Kamerun di macam sebagainya. Itu tahun berapa Persesum? Itu sekitar 2000-an lah. 2000-an. PS. Ya saya sudah di provinsi juga. PS Sumbawa Barat. PS Sumbawa Barat kan? PS Sumbawa Barat kan masuk ke Liga 2 nasional kan? Itu ya, saya pikir sudah ada yang mendahului. Lamongan itu juga kota kecil tetapi mampu berprestasi secara nasional. Ya kan gitu. Kalau Bali sebagai daerah kunjungan wisata mampu membangun tim sekelas itu, kita juga daerah pariwisata yang bukan kaleng-kaleng, ada Mandalika, ada Ketiga Gili. Kalau semua elemen bersatu ya, apa yang tidak bisa kan begitu. Dan bola itu entertain kan? Entertain. Ya benderanya saya Daegun, tetapi yang terbaik di jagat NTB ini kita bisa ambil, kan tidak ada masalah. Ya kami juga berharap setelah ke Liga Nasional ini, ya pemerintah provinsi juga harus memberikan kontribusi ya. Tapi kalau lihat tidak hanya pemain ya materi, tapi fasilitas juga. Kalau kita bicara fasilitas, kuncinya di sana. Ya, kalau itu mungkin bukan urusan pelatih ya, itu urusan manajemen ya, PSSI ya, dan pemerintah daerah. Itu. Fasilitas kita sekarang seperti apa, Mi? Nah, kalau kita akui kalau fasilitas ini memang sangat-sangat minim. Jauh ya. Standarisasi fasilitas sepak bolanya memang sangat memprihatinkan. Di Lombok Utara itu memang banyak lapangan sepak bola ya, banyak, tapi kurang representatif, baik dalam segi ukuran, tidak standar internasional ya. Kan 110 kalau internasional ya. Nah, juga apa namanya? Lapangan-lapangan ini kan masih dimiliki oleh lokal. Nah, kita ingin ada stadion di masing-masing kabupaten itu yang bisa dikelola oleh PSSI dan pemerintah daerah. Sebagai home base-nya. Home base. Sehingga ke depan kita harapkan kompetisi itu tidak lagi berpusat di kota, tetapi home MUE. Setiap kabupaten kota memang harus siap untuk menggelar kompetisi sebagai tuan rumah, gitu kan? Berarti didatangi oleh tim lawan. Dia menjamu, tapi syaratnya kan memang harus ada fasilitas stadion yang bagus, fasilitas-fasilitas yang lain lah. Di samping itu ya penginapan, apa dan sebagainya. Kalau ini bisa, gubernur berkomitmen dengan kepala daerah, berkomitmen, aduh maju sepak bola kita. Ya nggak usah megah-megah banget, tapi harus memulai dari sekarang gitu loh. Sekarang temboknya dulu, tahun ini, tahun berikutnya tribunnya dulu, kan begitu. Saya rumputnya dulu, Mi. Atau yang mana-mana lah. Terus rumputnya kayak lebih awal gitu. Kenyamanan dan kenyamanan pemain. Ya kan jangka panjang gitu. Apalagi kita mau jadi tuan rumah PON ya harus dipersiapkan. GOR 17 Desember itu memang kurang layak lah buat saya. Kurang jauh. Sangat kurang layak. Kalau kita sudah main apalagi musim hujan, mau masuk jam 6. Kalau dia rabun pemainnya nggak lihat bola. Karena lampunya juga tidak ada. Kan itu. Ya kotor juga, ini menjadi perhatian. Padahal GOR ini kalau ditata dengan baik gitu. Sangat bagus. Sangat bagus. Lahannya luas kan? Lahan juga luas. Strategis kan mendatangkan keuntungan juga buat daerah itu. Berarti memang standar untuk fasilitas sepak bola kita masih jauh. Sangat jauh dari harapan kita. Dan ada bukan lapangan yang layak dan nyaman untuk pemain sih. Pelatih mungkin strateginya berubah ya karena bolanya jadi tergantung lapangan. Jauh ya. Nah, apa kira-kira yang harus, maksudnya mau bagaimana caranya supaya adalah lapangan satu aja atau dua? Ya kalau mengenai fasilitas olahraga ini kan bunyi amanat undang-undang juga kan gitu ya. Ya tidak bisa, ya berkolaborasi lah pemerintah dengan investasi pihak swasta gitu. Membangun bagaimana model kerjasamanya, saya pikir pemerintah pasti tahu lah. Pemerintah pasti tahu, ada hitung-hitungannya. Bagaimana kemudian mengandalkan sebuah klub di sebuah daerah menjadi
kecintaan dari masyarakat bola di satu daerah. Kalau kemudian dia tidak punya home base yang bisa digunakan sebagai rumah tempat bagaimana klub ini mengekspresikan diri. Dengar-dengar ada rumor ya, yang Rans itu juga tertarik untuk cari home base karena dia nggak punya band up. Ya, masih rumornya begitu. Saya dengar. Ya, kalau Rans ini kan berat, Bang. Berat. Uangnya banyak, nggak tahu uangnya dari mana itu. Karena Liga 2, kalau Rans itu mau home base-nya di Lombok itu juga berat. Karena mereka harus punya fanatik, harus punya supporter fanatik. Ya. Dulu sempat Lombok FC. Lombok FC kan jadi iming-iming ini. Klub sepak bola NTB yang mampu, profesional NTB lah. Profesional untuk bisa lah membangkitkan marwah sepak bola di NTB. Tapi kan harus ujung-ujungnya kan harus nyari supporter dulu. Ultrasnya itu harus kuat. Kenapa Bali itu sampai sekarang besar? Karena mereka kuat karena supporternya, karena ultrasnya. Semerton Ridatu, kemudian Alda Bulldog, kemudian NB12 itu kan kalau mereka datang ke Iwayan Dipte itu kan ngeri kelihatannya. Kalau kita Ran misalnya mau sekarang home base-nya di mikir harus dia perbaiki gor itu. Berani nggak dia merubah gor itu kayak jangan mewah-mewah sudah kayak kota barat di Solo sudah. Standar Sriwidari ya. Berani nggak dengan biaya yang begitu besar yang harus dikeluarkan di Lombok. Terus kedua PR mereka berani nggak sekarang membuat ultras itu. Tantangannya berat ya. Kita berharap sih ada sepak bola NTB yang mampu bersaing berbicara di liga. Itu harapannya kita. Kalau itu bisa terwujud, Bang, SSB ribuan SSB yang ada di NTB ini hidup. Karena ada salurannya. Ya, karena ada saluran pemainnya harus ke bawah kemana. Ini kan kita bangun SSB di NTB ini kan pemain keluar. Mentoknya hanya kita adakan friendly game, tropeo apalah namanya. Tetapi untuk ketika dia sudah naik usia 13, 15, 17, kemana tujuan kita? Kan bingung. Terdekat sekarang Bali United aja kan. Kalau Bali United enak, Bang. Kalau di SSB Bali, mereka kan ada pergelarannya U16 namanya Elite Pro Academy kan. Jadi SSB yang di Bali itu hidup. Ketika mereka bikin SSB itu mereka sudah ada target Bali United loh. Itu. Kalau kita kan mati SSB kita di NTB karena belum punya klub. Pestegun lah nanti ya. Semoga Bang, amin. Jadi bisa sampai siapa tahu kan investornya datang, bisa aja kan kalau investornya datang, fasilitas di benar. Kalau kita berbicara Daegun, Bang, bisa. Karena sudah kelihatan ini, ultrasnya sudah kelihatan. Penggila bola sudah kelihatan, fanatik bola itu sudah kelihatan. Kita membuktikan kemarin, saya pelatih juga enggak percaya kok. Gila. Seperti itu. Ini kita nonton Liga 4 NTB atau di Surabaya ini saya bilang gitu kan. Sampai merinding kan, lihat supporter sendiri merinding kita. Yang tahunya kita sering nonton di Wayan Dipte, di Manahan Solo, nonton Persib, nonton Bali itu hanya kita lihat nonton aja, enggak kita lihat orang main bola. Tapi kemarin kita live sudah membuktikan dengan mata kepala sendiri. Wah, kayak lu bisa jadi klub liga ternyata. Kalau supporternya seperti ini. Itu kan gor itu ndak kecil, Bang. Gor 17 TPS itu besar, saya lihat kemarin itu top semuanya full loh. Yang mendukung Daegun itu. Artinya kan modal basis fansnya sudah ada kan sekarang. Ya kita berharap ke depannya seperti itu. Mudah-mudahan kita juga mampu bersaing di kancah nasional besok. Siap. Oke, amin. Saya doakan dan tidak muluk-muluk dah, Bang. Nanti kita lolos di fase grup saja di Liga Nasional itu. Ya nanti saya cari jersey PS Daegun, enggak versi luar negeri aja kan. Nanti kita undang, Bang, ya setelah perkenalan jersey terbaru lah. Ya biar kita pakai klub
Daegun gitu kan. Biar nggak Liga Inggris saja kita tonton kan. Siap. Bang, ini masih banyak sekali tantangannya. Pak Ketua, ini sesi terakhir mungkin ya. Pak Ketua, ini tentu adalah tahap awal ya. PS Daegun kemudian ya mendunia lah. dengan pemain legend lah, berarti Mame ini kalau di Lombok Barat si pemain dari dulu kan. Apa misinya ke depan ini? Ya. Misi yang kan. Ya, kalau saya sebenarnya cita-cita cuma satu, membawa sepak bola khususnya Lombok Utara ini menjadi industri, itu saja. Oke. Kalau sudah dia menjadi industri, ini kan menggerakkan semua elemen, semua sektor. Ya. Sepak bola ini bukan saja tontonan hiburan dan olahraga, tetapi kemudian mampu menggerakkan sektor-sektor yang lain. UMKM kita bergerak. Betul. Gitu ya, kemudian pendapatan asli daerah dari stadion yang dimiliki itu ada, gitu. Dan tentunya juga akan menumbuh kembangkan sektor-sektor yang lain, gitu. Jadi ya saya mulai dari kabupaten saja dulu lah. Saya juga ada rasa keinginan ya dalam hati saya, ini saya kasih tahu pelatih, dimana kemudian kalau kita coba friendly PS Daegun mengundang Bali United misalnya. Kita uji coba Ultras KLU itu mau datang nggak habis-habisan. Itu kan menarik gitu. Jadi mungkin Tribun News bisa sponsori itu. Siap. Ini akan kita datang Bali United melawan juara Liga 4 NTB. Pasti animo atmosfernya akan menjadi berbeda. Bersama-sama menguntungkan. Ini kalau dikapitalisasi, kami juga mendapatkan keuntungan. Ya. Pihak Bali United-nya tentu ada hitung-hitungannya itu juga. Berapa datangnya berapa kan gitu, hasil daripada tiket berapa ya, kami tentu juga pasti akan menggerakkan semua sumber daya Lombok Utara untuk membajiri lapangan itu. Benar kan? Iya. Betul. Itu. Gak ada selesai sampai di sini kan? Iya. Ini putaran Liga Nasional bulan April kayaknya. Habis Lebaran ya. Oke. April kayaknya. Nah, artinya memang apa sih yang menjadi kendala sama ini membina dan mengasuh klub di lokal? Kalau tantangan itu sih banyak sebenarnya ya. Banyak sekali. Tidak mudah kita namanya memimpin dunia persepak bolaan itu. Banyak kepentingan ya. Kemudian banyak aktor-aktor yang ingin mengisi panggung itu ya. Tapi kami ini ya konsen kita profesional saja gitu ya. Kita tunjukkan pada hasil saja. Yang jelas kami setiap tahun itu pasti menggelar event. Itu yang paling pasti. Artinya tidak pernah Lombok Utara, ASKA PSSI Lombok Utara dan PS Daegun itu tidak melakukan aktivitas persepak bolaan dalam 1 tahun perjalanan. Pasti ada kompetisi yang terus kami gelar. Sekarang ini kami sedang mempersiapkan untuk Liga 4 Piala Bupati Lombok Utara. Liga 4 Piala Bupati. Ya, sedang kita persiapkan. Di luar open turnamen yang lain. Karena banyak open turnamennya. Itu dengan tagline-nya masing-masing kecamatan itu. Itu klub-klub dari KLU aja atau bebas? KLU aja. KLU. Kalau untuk Piala Bupati ya klub KLU. Tetapi kalau open turnamen kita bebas. Tapi tetap ada pembatasan pemain. Oh gitu. Ya. Ini harus banyak kompetisi. Dan harus banyak kompetisi biar terasa ya. Iya, harus banyak kompetisi. Ada kemarin saya diskusi dengan Esko dari pusat yang PLT kita. Dia menyampaikan justru coba ASKAP itu konsen aja untuk pembinaan usia dini dikatakan. Yang untuk kabupaten. Biarkan provinsi yang semi pro, yang senior. Konsennya di sana, kabupatennya konsennya di pembinaan usia dini. Kalau Suratin masih bisa diambil oleh Aspro provinsi, tetapi U15, U13 itu sudah tanggung jawabnya ASKAP. Karena di sana melahirkan bibit-bibit pemain. Tuh, saya pikir ini ya memang harus begitu, kayaknya seperti itu ke depan gitu loh. Kalau dari segi modal, uang itu, sepak bola ini kan kita sepertinya menggarami air laut nggak habis-habisnya. Uang keluar saja, maka satu syaratnya harus ada stadion. Agar ada sumber materi yang masuk kepada klub. Tanpa itu kan uang keluar semua ini. Uang keluar semua. Gitu. Maka syaratnya harus ada stadion yang milik pemerintah, yang pengelolaannya diserahkan kepada PSSI.
Iya, ini belum ada kan? Ya, belum ada. Iya. Kalau melihat animo seperti ini bertahan di Lombok Utara, sangat memungkinkan sekali untuk sepak bola ini menjadi industri. Mulai dari KLU aja. Iya, menguntungkan mungkin juga bagi pindah daerah. Di Asper agak susah ya, KLU aja. 3 bulan kita gelar dengan parkir seperti itu, aduh berapa duit masuk. Belum UMKM-nya, ini multi efek playernya banyak kalau ada stadion kan dengan kompetisi yang kan? bagus. Event, entertainnya yang penting. Betul. Siap. Tuh. Tapi dari semuanya tadi harus kita mulai dari mana ini pembenahan kali? Stadion tetap. Stadion, fasilitas ya. Fasilitas dulu. Itu yang utama. Utama ada fasilitas. Gelanggangnya gitu. Oke. Pembinaan kan sebenarnya SSB nggak kurang-kurang kita di sini. SSB kami lumayan banyak lah. Cuman belum terorganisir dengan baik. Karena kompetisinya belum kita kerjakan dengan serius. Siap. Masih SSB-nya sendiri yang mengerjakan kompetisinya. Iya. Tidak asosiasi. Iya, siap. Gitu. Oke, siap. Nah, ini PR-nya masih banyak ini. Masih banyak. Dan banyak sekali. Dan Bang Beko dari kompetisinya, kemudian penyiapan level. Nah, ini mungkin terakhir dari coach dulu dah. Ini untuk PS Daegun lah. Ya. Ke depan. Ya, kalau Nanti gongnya di Mami. Ya. untuk PS Daegun untuk kedepannya ya kami berharap semoga tetap tetap tumbuh lebih berkembang lebih besar lagi. Ya, kami berharap seperti itu dan mudah-mudahan PS Daegun itu jadi pemersatu lah masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Jadi kita tidak melihat warna si ini. Jadi adanya PS Daegun itu pemersatu, pengikat semua golongan lah di sana. Nah, tidak memandang agama si ini hitam kah itu putih kah dia itu penting atas nama Daegun sudah menjadi menyatukan masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Dan kami berharap semoga adanya PS Daegun itu pemerintah juga lebih serius memperhatikan apa yang dikatakan Mami tadi. Harus bikin stadion lah, meskipun standar dulu minta mewah, yang penting ada lah tempat latihan khusus lah, latihan khusus untuk PS Daegun itu. Rumputnya yang layak lah gitu. Rumput yang layak lah. Bisa berkedros kan. Kamu bisa begini kena giginya kecantuk kesusahan. Karena kalau kita lihat di kota Solo itu Bang, di dalam kampung itu kok kita juga heran. Di dalam kampung nih loh, stadionnya megah sekali di lapangannya. Solo, lapangannya itu. Apalagi kalau Manahan Solo jelas lah. Ini kan lapangan yang memang kita lewat ke kampung orang sudah kalau di Solo itu. Nah, kita berharapnya ada lah seperti itu. Fasilitas tetap. Ya, fasilitas. Siap. Oke, kita doakan nanti makin mantep strategi. Ya, semoga. Dari anak apa? Anaknya Pep. Anaknya Pep Guardiola. Ini ternyata pawang kunci di balik kemenangan PS Daegun. Bang Beko, harapannya ke depan ini untuk PS Daegun. Itu harapan ke depannya pialanya mungkin lebih besar. Untuk piala sudah aman, sudah kita menerima sudah. Yang penting kan fokus lah. Sejarahnya itu yang penting. Untuk harapan ke depan untuk PS Daegun tetap kompak, tetap jadi Ultras Daegun. Itu aja sih. Siap. Pendukung setia. Iya, siap. Berikan support. Tanpa pendukung kita tidak ada apa-apanya. Benar, siap. Luar biasa. Kata-kata bijak dari Kang Kapten. Ya. Terakhir dari pendiri PS Daegun, saya ketua PS KLU. Jadi Daegun ini menjadi sangat merona saat ini, tentunya tidak berdiri sendiri ya. Jadi banyak elemen yang memberikan kontribusi sehingga kemudian kita bisa sampai pada saat ini ya. Kepada terutama pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang kami rasakan memang sangat memberikan kontribusi selama perjalanan kami menuju ke puncak. Kemudian juga kawan-kawan masyarakat pencinta bola Lombok Utara
yang tergabung dalam Ultras Daegun ya, dengan banyak karakteristik masing-masing, memberikan warna tersendiri dan menjadi tim ke-12 memberikan motivasi dorongan yang luar biasa. Kemudian kepada pihak-pihak lain, pihak swasta ya, saya anggap masyarakat kita yang cinta bola gitu kan, dari berbagai elemen juga memberikan support yang sangat luar biasa. Ya, harapan ke depan kita jangan sekali meninggalkan ya. Daegun ini sudah menorehkan sejarah dan mengangkat juga nama daripada Kabupaten Lombok Utara, tidak saja di regional tetapi menasional juga melalui sepak bola ini. Oleh sebab itu ya, terus bermimpi untuk menjadi lebih baik ya, dengan mempersiapkan fasilitas-fasilitas olahraga di Kabupaten Lombok Utara, agar sisi lain orang melihat Kabupaten Lombok Utara tidak saja dalam segi karakteristik adat dan budayanya, tetapi ternyata menyimpan potensi olahragawan yang mendunia. Ya, tidak saja di lari misalnya, di silat misalnya, tetapi juga ternyata menyimpan talenta sepak bola yang bisa berkiprah di liga-liga nasional. Harus kayak Zohri ya. Zohri juga dari KLU ya, kan? KLU, Sudirman juga dari KLU, pesilat KLU. Kita yang hebat itu yang berlaga di Bali juga orang KLU. Ternyata dari Gawah ini banyak. Gawah melahirkan. Oleh sebab itu jangan kita hanya dikenal karena karakteristik budaya, tetapi ada hal lain yang membuat harum nama KLU. Berprestasi. Itu saja, yaitu prestasi. Siap. Ya, makasih Mi atas waktunya Coach dan Kapten. Semoga sukses di level selanjutnya. Amin. Dan tidak hanya untuk masyarakat KLU, kayaknya ini masyarakat NTB sekarang. Atas nama masyarakat NTB sekarang dari Lombok maupun Sumbawa. Dan terima kasih sekali lagi atas waktunya Tribuners. Tidak terasa waktu kita sudah hampir 1 jam. Kalau bahas sepak bola lagi, apalagi bahas PEP pasti lagi lama lagi. makin panjang lagi. Ya, Tribuners, kita doakan nanti perjuangan dari skuad tim PES Daegun bisa mengharumkan nama NTB di tingkat di level Liga Nasional, dan bisa terwujud masyarakat Lombok punya klub profesional yang dengan fasilitas stadion dan pembinaan yang berkelanjutan, supaya kita juga tidak hanya jadi fans Liga luar negeri. Ya, betul. Baik Tribuners, kita jumpa lagi di edisi trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.